Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi khayalan. Para pemirsa yang budiman di seluruh tanah air, alhamdulillah, puji syukur kami dari Aliansi Kebangsaan mulai hari ini bisa menjumpai Anda semua, para pemirsa sekalian, melalui channel podcast Tiga Rana Pancasila. Saatnya Cendekiawan bicara. Kebangsaan itu adalah satu rekayasa politik yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mengumpulkan semua potensi-potensi yang ada. Bangsa tidak sekedar jadi tiba-tiba, itu merupakan satu upaya yang secara sengaja dibentuk untuk membangun bangsa Indonesia. Dan khusus untuk bangsa Indonesia yang bangsa yang sangat majemuk, tentu menambah kompleks masalah kebangsaannya gitu. Pertama-tama mungkin kita secara jujur harus mengatakan bahwa selama ini Pancasila itu terlalu surplus ucapan, tapi miskin implementasi gitu. Walaupun orang mulai bicara tentang sosialisasi Pancasila, paling ufuk terjauhnya hanya mengapa butir-butir Pancasila. Padahal ideologi harus memiliki kekuatan perubah gitu kan. Ideologi harus menjadi dasar bagaimana pembangunan ini dijalankan. Jadi begini, jika kita memilih secara acak 100 orang untuk meminta mereka mendefinisikan budaya, itu mungkin kita akan mendapatkan 100 juga pendapat atau definisi yang berbeda. Budaya memiliki arti yang berbeda dari setiap manusia, setiap komunitas pada waktu yang berbeda. Nah, dalam arti yang lebih luas ini berarti suatu budaya ini suatu keyakinan, suatu tradisi, perilaku, seluruh cara hidup kita. Tata nilai ini sebetulnya satu aspek dari satu dulu di awal-awal membuat tiga ranah itu, istilah yang pertama dikeluarkan adalah mental kultural. Nah, kalau kita bicara mental kultural itu ada dua aspek mental, lalu keduanya aspek kultural. Prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh kita adalah prinsip-prinsip demokrasi yang sudah tercantum ada di sila keempat, seperti yang disampaikan tadi. Rakyatnya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Lalu kemudian apa yang terjadi pasca reformasi? Mungkin karena euforia yang terjadi kala itu, sehingga apapun yang menjadi peninggalan Orde Baru itu dianggap salah dan keliru. Saya tuh melihat ini diskusi tadi ini menarik sekali yang Bapak sampaikan, bahwa kita harus bisa mewujudkan perekonomian yang merdeka dan inklusif dengan berbagai penjelasan yang tadi disampaikan Bapak dan juga Pak Putu. Jadi kita sudah sepakat Pak ya bahwa bangsa ini memang harus menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan atau knowledge based economy. Karena banyak bukti bahwa negara-negara yang sudah bertransisi menuju ekonomi berbasis pengetahuan itu relatif lebih maju dan lead di pergaulan bangsa-bangsa di dunia gitu. Jadi bagi kita rasanya tidak ada pilihan bagi bangsa ini
harus menjadikan knowledge based ekonomi itu sebagai suatu gerakan nasional.